Al-A'raf. Al-A'raf ayat 18. 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala akhruj minha madhmuman madkhura. Qala akhruj minha madhmuman madkhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata faqula min haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adamu uskun anta wa zawjukal jannata faqula min haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selalu kita awali dengan sanjungan memuji bersyukur kepada Allah dengan kalimat tahmid sebagai salah satu wujud kita mengamalkan dari ayat yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya orang-orang beriman dipanggil oleh Allah supaya mereka itu menikmati makanan yang diberikan oleh Allah, dirizkikan oleh Allah, dan bersyukur kepada Allah jikalau orang-orang beriman menganggap diri mereka itu hanya kepada Allah, mereka itu beribadah, mereka itu menyembah. Lah termasuk diantara salah satu rasa syukur kula panjenengan yaitu ngaji, belajar Al-Quran, membaca dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kula panjenengan sehari-hari. Yaitu yang kula waos surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-18. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-17 dijelaskan mengenai bagaimana amaliyah yang akan dilakukan oleh iblis dalam mengganggu anak turunnya Nabi Adam gitu. Dan di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis. Qala, maka Allah berfirman, ukhruj, keluarlah engkau wahai iblis, minha, dari jannah, dari surga, mazmuman, dalam keadaan tercela, madkhuran, dalam keadaan terusir, artinya dijauhkan dari belas kasihnya Allah. Laman, sungguh orang yang mengikutimu wahai iblis, minhum, dari kalangan mereka, yaitu anak turunnya Nabi Adam, yaitu dari manusia. La'amla'anna, sungguh benar-benar aku yaitu Allah akan memenuhi jahannam, neraka jahanam, minkum, dari kalian, yaitu dari iblis dan mereka yang mengikutinya, ajma'in, semuanya tanpa terkecuali. Nah, ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil satu pelajaran buat diri kula panjenengan itu. Bahwasanya yang pertama, segala sesuatu yang berkaitan dengan mengingkari atau menentang perintah Allah itu akan berujung kepada kesengsaraan. Ya contohnya kalau kita disuruh sholat, ya sholat gitu nggih. Wa aqimus sholah, dan tegakkan sholat, ya kita sholat. Makanya orang yang tidak sholat atau bolong-bolong sholatnya, mereka itu bakal sengsara. Sengsara dalam artian bukan berarti mereka itu melarat atau mereka itu sakit-sakitan, tidak. Dalam artian bisa jadi mereka itu mungkin dilulu oleh Allah, kaya iya, sehat iya, tapi hati mereka itu tidak akan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Hati mereka itu akan merasa tersiksa karena tidak bisa bahagia. Itu kalau kaya, apalagi miskin. Sudah miskin, tidak taat kepada Allah, atau sakit-sakitan, suka mengingkari perintahnya Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik gitu nggih. Itu ruginya orang yang rugi di
di dunia dia termasuk bagian yang diberikan oleh Allah sebagai orang yang tidak banyak harta, gitu nggih. Jatah tentunya niku titik plus ingkar, tidak mau menjalankan perintahnya Allah, naudzubillah min syarri dzalik, gitu nggih. Sudah rugi dan dia termasuk orang yang bangkrut, gitu nggih. Karena dia mengingkari, tidak melakukan perintahnya Allah. Nggih, termasuk iblis niki pun enak-enak ten surga, gitu nggih, di jannah, dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin para malaikat, lah kok nyeleneh, gitu nggih, berbuat sesuatu yang membuat sesuatu itu menyengsarakan dirinya sendiri, yaitu diperintah oleh Allah untuk sujud menghormati Adam, dia tidak mau. Lah karena dia mengingkari dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ujung-ujungnya dia tidak akan bahagia di dunia, lebih-lebih nanti ketika di akhirat, gitu nggih. Naudzubillah min syarri dzalik nggih. Kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang menyengsarakan diri kita di dunia maupun di akhirat. Mazmuman madhura, itu nggih, terhina di hadapan Allah, madhura, dia terusir dari belas kasihnya Allah. Artinya selamanya dia itu akan terlaknat. Karena laknat sendiri itu hakikatnya mubu'adan ar-rahmatillah, gitu nggih. Jadi laknat itu jauh dari belas kasihnya Allah. Lah tolak ukur laknat maupun tidak itu dinilai bagaimana kita itu menjalankan perintahnya Allah, mencari ridhonya Allah. Nggih, contohnya kula panjenengan ngaji ngeten niki, gitu nggih. Karena ngaji kita mencari ridho Allah, dengan ngaji Allah ridho, maka disitulah kita seharusnya berada. Jadi kalau sekiranya tempat atau amalan yang menjadikan Allah tidak ridho, ya kita jangan di situ, gitu nggih. Karena apa? Kerugian yang akan kita dapatkan. Contohnya ketika Allah melarang syirik, gitu nggih. Kok ada orang syirik dan dia melakukan seperti itu, maka dia termasuk orang yang rugi, mengingkari perintah Allah dan dia menentang Allah, gitu, tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Makanya nggih, iblis dan kroni-kroninya, iblis dan pengikut-pengikutnya itu selamanya di dunia itu tidak akan bahagia melihat orang yang beriman kepada Allah. Mereka itu kepingin kalau mereka yang beriman itu sama dengan mereka, ikut mengingkari Allah, ikut menentang Allah. Kayak ngaji ngeten iki, kalau ada orang lihat orang ngaji seperti ini kok tidak senang, lho itu nggih. Rugi, gitu nggih. Iblis itu tidak senang kalau ada orang ngaji. Karena apa? Semakin orang itu mengaji, mengerti, faham, semakin dia itu bijak dalam berbuat dan beramal. Makanya di kalimat selanjutnya itu nggih, Allah menjelaskan laman tabi'aka minhum. Jadi mereka-mereka yang mengikuti iblis nanti di akhirat akan digumpulkan oleh Allah bersama iblis sebagai memenuhkan, itu ben penuh neraka jahanam itu. La'anna itu ge menu-menui, ge penggembira, ge isi-isene neraka ini. Lah terus apa yang harus kita lakukan itu nggih dalam dunia ini? Setelah dikabari oleh Allah ternyata iblis itu seperti ini dan pengikutnya seperti ini, maka sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin itu menghindari iblis dan kroni-kroninya, menghindari amalan-amalan yang mengarahkan seseorang kepada iblis. Ya termasuk niku syirik. Karena iblis sendiri sudah menjelaskan itu nggih. Di ayat sebelumnya, dia itu akan mengganggu dari segala penjuru. Jadi orang-orang beriman itu akan diuji oleh Allah dan diganggu oleh iblis. Dari mana? Dari celah yang ada pada orang beriman itu. Kalau celahnya itu miskin, maka dengan kemiskinan itu iblis itu akan
mengarahkan dia supaya tidak bersyukur kepada Allah dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak miskin, dia kaya, tapi dia memiliki masalah dengan keluarga, maka keluarganya itulah yang akan dijadikan masalah untuk diri, akan diganggu oleh iblis. Anaknya, istrinya, atau lain semuanya itu yang akan menjadi ganjalan dia untuk jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min syarri dzalik gitu. Makanya dengan ayat ini kula panjenengan sedaya dan juga kaum muslimin itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu menghindari segala hal yang menjadi amalan-amalan iblis yang mengarahkan kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana caranya? Salah satunya dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sedikit demi sedikit. Apa salah satunya? Banyak dalam Al-Qur'an sebutkan apa saja yang membuat Allah itu suka atau Allah ridho. Salah satunya di surat Ali Imran di ayat yang ke-146 Allah menjelaskan wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu cinta kepada atau senang kepada orang yang sabar, artinya suka dengan sifat sabar dan orang yang melakukannya. Jadi ujian apapun kalau kita sabar itu Allah ridho. Berat enggak, tidak ada sesuatu tidak berat, tidak ada gitu. Bahkan ketika orang diuji sampai dia itu memohon kepada ya Allah kurang apa saya itu kurang apa itu. Kalimat-kalimat seperti itu akan menjadikan pintu terbukanya iblis. Senang iblis itu. Berarti apa? Orangnya masih belum bisa menerima apa yang diujikan oleh Allah. Karena Allah itu sudah mentakdirkan. Jadi ada orang ditakdirkan soro gitu ada yang wenak soge, ada yang nelongsoan, ada yang banyak macam-macam. Makanya di sarahnya dia Sholihin yang disusun oleh Imam Ibnu Utsaimin itu dijelaskan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabru ala taatillah, sabar taat menjalankan perintahnya Allah ya semampunya. Yang kedua as-sabru anil maksiyah, sabar menghindari maksiat. Yang ketiga as-sabru ala aqdarillah, sabar atas ketentuan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di takdirnya, ketentuan Allah, kalau kita itu mungkin bukan orang kaya, orang miskin, kita nerima Allah itu ridho. Ya Allah saya tidak terima kalau seperti ini itu. Sama-sama sholat, poso, ngaji, kerja, tapi kok rezekinya beda loh itu. Itulah ujian dari Allah itu, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan sabar menerima ketentuan dari Allah, kita itu bisa qanaah menerima apa yang diberikan oleh Allah. Diberikan sing enak ya alhamdulillah, ndak enak ya alhamdulillah gitu. Nggih, saumpami itu contoh yang gampang gitu. Kayak kula niku mbetahu minyak wangi ada 3. Yang hadir mungkin ada 20 mungkin nih. Terus 3 ini saya kasihkan kepada salah satu orang, yang lain nggak dapat. Lah kira-kira apa perasaan orang yang nggak dapat? Nah itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerima enggak, sabar enggak dia dengan pemberian Allah. Kalau dia nggak dapat seperti itu muring-muring, lah dia enggak sabar gitu. Itu contoh kecil aja. Atau contoh yang paling real dalam kehidupan kita sehari-hari itu, dalam hal ekonomi itu. Ada orang diuji dengan ekonominya, tidak banyak harta tapi banyak utang gitu nggih. Badannya juga tidak begitu sehat, engkri-engkrian itu nggih. Padahal dia itu menganggap
dirinya sudah taat kepada Allah. Terus kira-kira dia itu menganggap Allah adil enggak lah itu. Apakah dia merasa dia itu teraniaya gitu. Itulah ujian bagi setiap hamba-hamba Allah. Itu cuma salah satunya itu. Yang kedua, wallahu yuhibbul muhsinin di surat Al-Baqarah ayat yang ke-195 itu. Jadi Allah itu senang dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik itu. Jadi Allah suka dengan kebaikan dan orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Apa saja kebaikannya? Muhsin gitu. Dengan membaguskan amalan Allah ridho gitu. Dan banyak sekali kalau pola panjenengan mencari dalam Al-Quran apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah kita harus ada. Di surat At-Taubah ayat yang ke-7 dan Ali Imran ayat yang ke-86 diterangkan di sana, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu senang gitu dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, sabar gitu. Jadi ada kaitannya sabar bertakwa. Lah kembali ke ayatnya itu. Ketika orang-orang yang tidak sabar dengan apa yang diujikan oleh Allah menjadi kunci atau pintu yang terbuka untuk mengganggu atau gampang diganggu oleh iblis, maka dia termasuk orang yang rugi. Tapi dengan sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu akan menutup pintu kemudahan bagi iblis untuk mengganggu manusia. Makanya dengan ayat-ayat Al-Quran kita itu mudah untuk mendapatkan kebaikan, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian di ayat yang ke berapa ini, ke-19 itu, setelah iblis itu diusir itu, maka Allah memerintahkan kepada Adam, wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di jannah. Fakula minha, dan makanlah kalian berdua, min haitsu syi'tuma, dari arah mana saja yang kalian kehendaki, terserah makan apa saja, diperbolehkan oleh Allah. Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua itu mendekati hadhihi sajarah, pohon ini, fatakuna minadz zalimin, maka kalian berdua akan menjadi orang yang zalim, termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Lah niki ujiannya Nabi Adam dan istrinya itu nggih, disuruh masuk jannah, masuk surga. Tapi apa? Tidak boleh mendekati. Apa alasannya? Tidak penting. Kayak kita itu nggih, kita disuruh sholat untuk apa? Alasannya tidak penting. Yang penting itu apa? Diperintahkan oleh Allah, yaitu yang dilakukan. Jangan makan babi. Alasannya apa? Tidak perlu alasan. Karena apa? Itu perintah dari Allah. Jangan babi, gitu. Tidak boleh makan babi. Dan Nabi Adam juga gitu. Jangan mendekati pohon ini, dan pohon itu dinamakan oleh iblis sendiri khuldi, pohon khuld gitu. Lah manusia itu kan baperan gitu, suka pengen tahu. Kenapa gak diolehi? Lapo dilarang lho itu nggih. Ya termasuk Nabi Adam niki, kenapa ndak boleh pintu untuk mengganggu terbuka? Makanya iblis masuk lho itu nggih. Maka iblis memberikan keterangan, "Hei Adam, kamu ndak boleh karena apa? Karena ini lho itu nggih." Manusia juga gitu, ndak boleh makan daging babi. Kenapa? Itu nggih. Ada cacing pita? Bukan karena cacing pita itu nggih. Karena apa? Kalau karena cacing pita tidak ada, sudah dihilangkan, apa jadi boleh? Kan ya enggak itu. Karena itu perintah, tidak boleh. Nabi Adam diuji, dikasih segala macam kenikmatan di jannah, di surga, tapi tidak boleh mendekati satu pohon. Kayak kita manusia sebagai hamba Allah itu dikasih semua di dunia, silakan dinikmati. Tapi ada perintah yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Dikengken ibadah. Tujuannya apa ibadah? Tidak penting, sing penting apa? Menjalankan perintahnya Allah. Kalau Allah ridho, apapun yang selain itu tidak perlu kita perhatikan. Gitu. Contohnya kita disuruh berbuat baik sama saudara yang sebenarnya kita itu mangkel gitu. Kalau saudara tadi gregeten, karena perintah dari Allah ridho, maka kita jalani membagusi saudara kita. Adapun perkara perasaan kita itu tidak penting gitu, perasaan kita itu nomor berapa gitu. Jadi kita tidak perlu gara-gara gak seneng atau mangkel dengan saudara gitu, terus tidak mau berbuat baik sama saudaranya, keliru, ini salah. Karena itu apa? Menentang dari perintahnya Allah dan contoh dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita berbuat, kita akan termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat dolim. Sehingga dengan dua ayat ini, mugi-mugi kula panjenengan saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gampang menerima apa yang diberikan oleh Allah, buh niku enak apa ndak enak itu, baik maupun buruk kita terima dengan lapang dada. Kalau Allah memberi, ya itu adalah pemberian Allah. Kalau emang kehidupan seperti yang diberikan oleh sudah, tapi tetap Allah memberikan kita untuk ikhtiar, untuk bisa menjadi yang lebih baik untuk diri kita dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira cukupkan dulu, mugi-mugi manfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.